Kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan terkait pengelolaan cabai rawit menggunakan pupuk kompos. Dengan anggotanya ialah yang pertama, saya Desi Ramadhani sebagai manajer umum sekaligus moderator. Yang kedua, Dia Fitria Latifa selaku manajer keuangan. Yang ketiga, Dwi Kurniawati selaku manajer produksi. Dan yang keempat ialah Karina Alami sebagai manajer pemasaran. Sholawat serta salam kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dan menyelesaikan proposal hari ini. Yang selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Bina Untiawati selaku dosen pembimbing dari proposal proyek usaha mandiri kami. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Zaini dan Ibu Analia Nasari sebagai dosen pengampu dari mata kuliah proyek usaha mandiri. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari agribisnis angkatan 18 yang telah memberikan dukungannya sehingga kami dapat menyelesaikan proposal proyek usaha mandiri ini. Langsung saja, hal pertama yang ingin saya sampaikan ialah terkait latar belakang. Produktivitas yang terus meningkat mengakibatkan dibutuhkannya pemenuhan akan cabai rawit di Indonesia, tidak hanya sebagai kebutuhan konsumsi masyarakat saja, namun juga sebagai kebutuhan di bidang industri. Yang kedua, cabai rawit menjadi bahan baku penting bagi industri pangan, sehingga cabai rawit juga bermanfaat sebagai bahan baku produk dan juga memiliki peluang pasar yang tinggi. Yang ketiga, keunggulan dari penggunaan pupuk kompos yang kami pilih sebagai pupuk utama dalam pengelolaan cabai rawit, yakni dikarenakan pupuk kompos dapat meningkatkan kesuburan tanah, memperbaiki struktur tanah dan juga karakteristik tanah, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan cabai rawit. Baiklah, selanjutnya terkait prospek atau peluang produktivitas cabai rawit berdasarkan data BPS Provinsi Lampung tahun 2018. Dapat diperoleh bahwasannya untuk daerah Bandar Lampung total produktivitasnya cukup rendah, yaitu sekitar 0,66 kuintal per hektar, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya peluang atau prospek penjualan cabai rawit untuk daerah Bandar Lampung cukup besar. Baiklah, selanjutnya ialah aspek usaha. Berikut beberapa aspek yang tercakup. Yang pertama ialah aspek manajemen. Aspek manajemen terdiri dari POAC dan juga 6M. POAC sendiri ialah terdiri dari planning, organizing, actuating, dan controlling. Sedangkan yang 6M terdiri dari man, money, material, machine, method, dan market. Yang kedua ialah aspek produksi. Yang ketiga adalah aspek pemasaran yang di dalamnya terdiri dari segmenting, targeting, positioning, bauran pemasaran, dan juga peluang pasar. Yang keempat ialah aspek finansial yang terdiri dari total cost, total variable cost, total fixed cost, BEP, keuntungan, RC ratio, dan juga BC ratio. Selanjutnya ialah perencanaan proyek usaha mandiri. Seperti terdapat pada bagan, dalam aspek manajemen dapat diketahui bahwasannya saya, Desi Ramadhani sebagai manajer umum, memiliki tugas untuk membangun kepercayaan anggota, mengevaluasi aktivitas kegiatan, mengembangkan kualitas organisasi, membuat perencanaan usaha yang akan dilakukan. Yang selanjutnya ialah Dwi Kurniawati sebagai manajer produksi. Manajer produksi pada proyek usaha pengelolaan cabai rawit ini memiliki tanggung jawab atas produksi dimulai dari pengolahan lahan hingga pemanenan. Yang selanjutnya ialah Karina Alami sebagai manajer pemasaran, memiliki tugas meliputi riset pasar, melakukan riset pasar terhadap permintaan konsumen. Selanjutnya ialah membuat strategi pemasaran melalui berbagai media. Dan selanjutnya ialah menawarkan produk hingga membuat laporan penjualan. Yang keempat ialah Dia Fitria Latifa sebagai manajer keuangan, memiliki tugas mencatat arus keuangan secara rinci untuk mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan usaha, serta mengatur arus penerimaan dan pengeluaran keuangan
modal dan kas usaha, serta membuat laporan usaha. Selanjutnya ialah POAC. POAC terdiri dari planning, organizing, equating, dan controlling. Yang pertama planning. Planning merupakan perencanaan pengelolaan yang terdiri dari pertama lokasi. Lokasi pengelolaan cabai rawit kami yakni di lahan agribisnis Politeknik Negeri Lampung. Yang kedua ialah input. Input kami yaitu terdiri dari bibit, furadan, pupuk kompos, pupuk NPK, mulsa, dan juga air. Dengan target produksi ialah sebanyak 100 kg dalam satu kali masa panen. Dengan pemasaran yakni menggunakan media online maupun offline, dengan target pemasarannya yaitu ialah sekitaran Polinela, Natar, Kibang, dan juga daerah sekitarnya. Dengan modal yang dikeluarkan ialah sebesar Rp655.000, dan bila dibagi 4 orang menjadi kurang lebih Rp167.000. Luas lahan yang kami gunakan ialah sebesar 14,5 meter kali 4 meter dengan komoditi yaitu cabai rawit. Yang selanjutnya ialah organizing. Organizing merupakan pengorganisasian dalam pengolahan cabai rawit yang merupakan proses penggabungan individu dan kelompok untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Yang selanjutnya ialah actuating. Dalam kegiatan usaha pengolahan cabai rawit, actuating merupakan aplikasi dari perencanaan dan pengorganisasian di mana seluruh bagian yang ada dalam suatu organisasi dapat bekerja secara bersama-sama sesuai dengan bidangnya masing-masing dengan tanggung jawab untuk sehingga dapat mewujudkan tujuan yang diharapkan. Yang selanjutnya ialah controlling. Controlling merupakan pengendalian dalam pengelolaan yang merupakan cara mengendalikan serta melakukan pengawasan terhadap perkembangan cabai rawit. Langkah-langkah pengendaliannya berupa pembersihan hama, pemberian pestisida, pupuk. Selanjutnya ialah unsur-unsur manajemen yang diterapkan dalam pengolahan cabai rawit, yakni yang pertama ialah man dengan jumlah pekerja yaitu sebanyak 4 orang yang berasal dari kelompok kami. Yang kedua ialah money yang kami keluarkan atau modal yang kami keluarkan ialah sebesar Rp655.000 atau bila dibagi per orang menjadi Rp167.000. Yang selanjutnya ialah material yang terdiri dari bibit, furadan, pupuk kompos, pupuk NPK, mulsa, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ialah mesin. Peralatan yang kami gunakan ialah berupa cangkul, korek, gembor, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya ialah metode. Metode pelaksanaan yang kami lakukan ialah mulai dari pengolahan lahan hingga pemanenan dengan pemasaran yaitu di sekitar Polinela, di sekitaran Metro Kibang, sekitaran Natar, dan juga daerah lainnya. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Dwi Kurniawati. Kepada Dwi Kurniawati dipersilahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan aspek produksi. Perencanaan produksi dari pengelolaan cabai rawit dari pengolahan tanah sampai masa panen dibutuhkan waktu selama 4 bulan. Kegiatan produksi ini meliputi yang pertama pengolahan tanah. Pengolahan tanah yang berupa pencangkulan atau pembajakan, pembersihan gulma, perataan permukaan tanah, lahan diolah sedalam 30-40 cm dan pembuatan bedengan dengan lebar 1-1,2 meter dengan tinggi 30 cm dan pembuatan jarak lubang tanam dengan jarak 50 kali 60 cm kali 40 kali 50 cm. Yang kedua, pemberian pupuk organik. Dalam pengelolaan cabai rawit ini, kami menggunakan kotoran ayam sebagai pupuk organik. Pemberian pupuk organik
dalam lubang tanah sebanyak 0,5 atau 1 kg pupuk organik atau kotoran ayam. Selanjutnya yaitu pembibitan atau penanaman. Pembibitan cabai rawit dilakukan sebaiknya apabila persiapan lahan sudah selesai. Penanaman cabai rawit dilakukan 20-25 hari setelah benih ditebar di dalam pembibitan atau di dalam tray. Selanjutnya itu pemeliharaan. Pemeliharaan cabai rawit dilakukan dengan penyemprotan dengan menggunakan insektisida setiap 1 minggu sekali untuk mengurangi hama yang menyerang tanaman cabai, dan dilakukan penyiraman pada setiap pagi dan sore agar tanaman cabai tidak layu. Selanjutnya pengendalian gulma, hama, dan penyakit. Pengendalian gulma pada tanaman cabai rawit dapat dilakukan secara manual, yaitu dengan mencabut gulma atau rumput yang tumbuh di sekitar guludan atau di dalam lubang plastik. Selanjutnya panen dan pasca panen. Panen tanaman cabai rawit dilakukan pada umur 90-100 hari setelah masa tanam, dan panen kedua dilakukan 5 hari setelah panen pertama. Katan pasca panen yaitu sortasi. Sortasi dilakukan untuk memisahkan buah cabai rawit dengan ukuran, bentuk, dan warna. Berikut adalah jadwal pelaksanaan kegiatan pengelolaan cabai rawit. Yang pertama, persiapan tempat, persiapan guludan dan penanaman itu dilakukan pada minggu pertama pada bulan September 2020. Selanjutnya, penyiraman dan pengendalian gulma itu dilakukan setelah penanaman. Dan pengendalian gulma itu dilakukan seminggu setelah masa tanam. Perawatan penyakit itu dilakukan pada minggu keempat pada bulan September 2020. Dan selanjutnya pemanenan dan penjualan itu akan dilakukan pada akhir minggu pada bulan November 2020. Terima kasih kepada Saudari Dwi yang telah menyampaikan tentang aspek produksi. Selanjutnya, aspek pemasaran akan disampaikan oleh Saudari Karina Alami. Kepada Saudari Karina Alami dipersilahkan. Apa itu aspek pemasaran? Aspek pemasaran adalah faktor penting yang dijadikan kunci keberhasilan suatu usaha dalam memetakan pasarnya. Selain itu, dengan mempelajari aspek pemasaran tersebut, suatu usaha dapat menganalisa kebutuhan pasar sehingga strategi pemasarannya berjalan dengan sesuai yang diinginkan atau dengan sukses. Strategi pemasarannya yang dilakukan pada kelompok kami, kelompok cabai rawit, yaitu dengan menggunakan bauran pemasaran 4P yang terdiri dari produknya adalah cabai rawit segar dengan target panen 100 kg. Yang kedua ada harga jual cabai rawit yang kami hasilkan dibanderol dengan harga Rp15.000 per kilogram. Yang ketiga yaitu tempat pemasarannya, yaitu yang pertama pasar tradisional, yang kedua daerah Bandar Lampung karena potensinya sangat baik, terlebih pada kuliner sekitar yang membutuhkan cabai rawit segar. Yang keempat yaitu promosi yang kami lakukan dalam pemasaran cabai rawit segar ini yaitu memanfaatkan media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Dan juga kami menawarkan secara langsung pada pedagang kuliner sekitaran Politeknik Negeri Lampung, seperti pedagang gorengan, pedagang ayam geprek lainnya yang sangat membutuhkan cabai rawit dengan
konsumsi yang tinggi. Selanjutnya, terima kasih kepada Saudari Karina Alami yang telah menyampaikan aspek pemasaran. Selanjutnya, aspek finansial akan disampaikan oleh Saudari Dia Fitria Latifah. Kepada Saudari dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tentang aspek finansial. Aspek finansial pada pengelolaan cabai rawit menggunakan pupuk kompos yaitu biaya tetap, biaya variabel, biaya tenaga kerja, total biaya, harga pokok penjualan, harga jual, penerimaan, keuntungan, RC rasio, dan BC rasio. Pada biaya tetap terdapat dua tabel, yaitu biaya penyusutan alat sebesar 43.333 dan biaya sewa alat sebesar 580.000, sehingga mendapatkan total biaya sebesar Rp600.667. Selanjutnya biaya variabel yaitu sebesar Rp655.000, biaya tenaga kerja sebesar Rp631.500. Adapun analisis perhitungan biaya pengelolaan cabai rawit menggunakan pupuk kompos yaitu dengan total biaya sebesar Rp1.888.167, harga pokok penjualan sebesar Rp11.107 per kilogram dengan harga jual Rp15.000 per kilogram, penerimaan Rp2.250.000, keuntungan Rp661.883 dengan RC rasio sebesar 1,3 dan BC rasio 0,3, yang mana artinya pengelolaan cabai rawit menggunakan pupuk kompos layak untuk dijalankan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.